Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hirungraza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancang bangun sistem multimeter menggunakan detektor NITL berbasis microcontroller. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa topik bahasan yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, referensi, dan jawaban dari pertanyaan. Mulai dari pendahuluan. Pada masa kini, pemanfaatan teknologi energi nuklir dalam berbagai bidang berkembang cukup pesat. Salah satu contohnya yaitu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Teknik nuklir dapat dimanfaatkan sebagai inspeksi pada instalasi industri proses dengan memanfaatkan energi sinar gamma, di mana energi sinar gamma ini dapat dimanfaatkan untuk memeriksa instalasi industri proses dengan metode inspeksi, di mana metode inspeksi ini memiliki keuntungan karena pemeriksaan dapat dilakukan tanpa menghentikan proses produksinya. Peralatan pencacahan atau ratimeter yang tersedia di pasaran memiliki fitur dan karakteristik yang kurang sesuai dengan yang diinginkan, serta dalam perbaikannya sangat sulit. Hal ini dikarenakan karena pabrikannya berasal dari luar. Batasan masalah yang dilakukan yaitu yang pertama menggunakan microcontroller beresolusi ADC 16 bit, menggunakan power supply tipe CA25P yang menggunakan tegangan referensinya yaitu 0 sampai 2,048 volt yang menghasilkan outputnya yaitu 0 sampai 2000 volt. Kemudian menggunakan nilai tegangan referensi 0 sampai 1 volt dengan interval 0,05 volt sebagai karakteristik linearitas input terhadap output-nya. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan namanya, yaitu untuk membangun rancang bangun multimeter berbasis microcontroller dan detektor NITL sebagai pendeteksi radiasi yang dapat dikontrol dengan aplikasi komputer berbasis LabVIEW. Tinjauan pustakanya yaitu mulai dari detektor gamma atau radiasi nuklir atau juga bisa disebut sebagai detektor radiasi adalah sensor yang mampu mendeteksi baik partikel ataupun radiasi elektromagnetik. Di mana dalam hal ini ada 3 tipe sensor yang digunakan. Yang pertama yaitu gas phase detector, yang kedua yaitu solid detector, yang ketiga yaitu detektor sintilasi. Seperti pada gambar, ini adalah proses dari masing-masing sensornya. Cukup berbeda dari ketiganya. Lalu, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan ini dijelaskan dalam bentuk blok diagram, di mana metode ini dapat dimulai dengan pengambilan data pada detektor NITL dalam bentuk sinyal yang kemudian dikuatkan oleh preamplifier. Lalu sinyal tersebut dilakukan penentuan batasan dan perbandingan menggunakan komparator sehingga pulsa-pulsa yang telah dipilih bisa dicacah dengan menggunakan counter 16 bit dan dikirimkan kepada microcontroller sehingga akan dapat ditampilkan pada LCD atau laptop, di mana dalam ratimeter ini sinyal-sinyal pulsa yang dihasilkan oleh detektor akan diambil keseluruhan tanpa dipilah-pilih. Hal ini bertujuan agar dapat membandingkan hasil semua tanpa terkecuali. Hasil dan pembahasan. Kedua grafik ini adalah grafik karakteristik variasi tegangan V input dan V output pada high voltage power supply, di mana ini adalah tipe naik dan tipe turun. Dapat dilihat bahwa pada tipe naik dan tipe turun, sebenarnya hasilnya tidak kalah jauh berbeda. Bisa dilihat dari grafiknya yang memiliki linearitas yang mendekati 1, yaitu 0,999.
di mana dalam hal ini tipe naik itu memiliki 976,15 kali dan tipe turunnya yaitu 976,08 kali nilai dari nilai input yang digunakan terhadap nilai output-nya. Kemudian ini adalah grafik karakteristik variasi tegangan ADC, yaitu pada keadaan naik dan pada keadaan turun. Seperti grafik sebelumnya, grafik ini juga menunjukkan tipe yang tidak jauh berbeda, di mana bisa dilihat dari kelinearitasan dan bentuk grafiknya. Jika digabungkan, grafik ini akan saling tumpang tindih, artinya mereka memiliki bentuk dan karakteristik yang sama. Dalam hal ini, ADC yang digunakan yaitu ADC 16 bit merupakan bawaan dari microcontroller yang digunakan. Grafik selanjutnya ini adalah grafik perbandingan cacahan latemeter dengan survometer dan grafik linearitas cacahan per detik dengan survometer. Keduanya menunjukkan grafik yang hampir identik, yaitu perbandingan survometer yang terkalibrasi. Pada grafik sebelah kanan, dia mempunyai nilai R-nya yaitu 0,9842, yang berarti nilai R ini hampir mendekati dengan 1, atau gradiennya di sini yaitu 0,029. Kemudian grafik yang kiri, dia memiliki energi yaitu 40 KIV, di mana ini adalah ada grafik yang berwarna orange dan berwarna biru. Keduanya grafiknya hampir serupa, hampir identik. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu karakteristik high voltage power supply yang digunakan sebagai sumber utama untuk bekerjanya detektor NITL memiliki tegangan output yang stabil dan linear, yaitu dengan nilai R kuadratnya yaitu 0,999. Hal ini hampir mendekati dengan 1, hanya kurang sedikit saja. Ini mendekati sempurna. Kedua, yaitu nilai penguatan tegangan output dari high voltage power supply dengan input 0 sampai 1 adalah sebesar 976, yang mana ini nilai dari grafik pertama, baik tipe input naik ataupun turun. Yang ketiga, karakteristik nilai ADC microcontroller linear dengan R kuadrat sama dengan 0,9998. Hal ini juga hampir mendekati dengan nilai 1. Kemudian, perbandingan performa latemeter hasil rancang bangun dengan survometer yang terkalibrasi nilai R-nya adalah 0,9842. Dengan persamaannya yaitu Y sama dengan 0,029X dikurangi dengan 4,3246, di mana nilai X ini adalah cacahan per detik dan nilai Y ini adalah mikro SV per jam. Ini adalah referensinya. Kemudian pertanyaan yang muncul setelah presentasi kali ini yaitu, apakah dalam proses pembuatan alat latemeter menggunakan detektor NITL berbasis microcontroller ini terdapat kekurangan? Dan jika iya, bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja alat latemeter yang telah dibuat agar dapat bekerja dengan optimal? Dalam proses pembuatannya, yaitu alat latemeter menggunakan detektor NITL berbasis microcontroller memiliki kekurangan, yaitu dalam pengendaliannya. Dalam pengendaliannya secara otomatis dengan keypad panel yang masih belum tersedia, yang mana hal ini berfungsi untuk mengatur tegangan tinggi yang digunakan ke detektor NITL. Dan penambahan jumlah channel yang menggunakan latemeter yang multi-channel, sehingga dapat menggunakan jumlah detektor lebih dari 1, di mana hal ini sudah terdapat fasilitas pada rangkaian elektronik untuk dikembangkan menjadi multi-channel. Jadi,
Jika disempurnakan alat ini, maka kerjanya akan optimal. Cara mengoptimalkannya adalah kita harus memperbaiki proses pengendaliannya agar alat ini mampu bekerja secara optimal. Dari saya, Anissa Hoirungrasa, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.